Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk analisa saham untuk periode 13 Mei sampai dengan 17 Mei 2024. Jadi saya akan bahas 10 saham yang cukup menarik ya. Jadi uptrendnya masih bagus, kemudian kita kalau mau trading masih cukup menarik ya. Jadi masih cukup aman lah seperti itu ya. Saya akan langsung siapkan untuk chartnya atau grafiknya. Di video sebelumnya saya sudah upload satu video ya untuk minggu ini yang membahas mengenai saham perbankan, Bank Mandiri, BCA, BBRI, BBNI, BRIS, dan Arto ya. Jadi silakan ditonton, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya kalau menonton yang sebelumnya. Yang kali ini saya akan bahas, saya mulai dulu dengan Antam. Jadi kalau kita perhatikan Antam di sini memang trennya untuk jangka pendek dia downtrend, jangka menengah dia downtrend. Tetapi di sini kalau kita lihat dia lagi testing area supportnya sekitar 1450 sampai 1475 ya. Nah, di sini strateginya ini garis yang sudah saya berikan ada di 1580. Jadi ini saya kasih garisnya aja ya, Pak Mintas ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1580 dalam minggu ini, Anda mulai mulai nyicil buy ya kalau sudah punya ya. Kalau maksud saya kalau belum punya, Anda boleh nyicil baik. Kalau yang sudah punya, kalau dia naik ke atas 1580, kita boleh tambah lagi atau average up. Ya. Jadi kalau mau buy, lebih baik tunggu aja naik ke atas 1580 atau paling cepat ya, naik ke atas high-nya hari eh, Rabu ya, sebelum libur panjang. Kami Jumat kan libur tanggal 8 Mei 2024, itu kan eh, high-nya di 1575. Jadi kalau Senin ini, 13 Mei ke depan ya, dia berhasil naik ke atas 1575, ya kita mulai buy yang sudah punya average up, yang belum punya kalau mau buy silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat jangka pendeknya itu downtrend-nya masih cukup kuat, MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atasnya swing high di sini. Ini di swing high-nya di area sekitar 1640 ya. Naik ke atas 1640, dia akan testing MA20-nya, akan memotong MA20-nya dari bawah ke atas, kita tambah lagi average up ya. Naik ke atas 1705, tambah lagi. Jadi banyak bertambah aja, target price berikutnya di 1800 dan sekitar 1925. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Antam. Memang sih fluktuasinya lumayan tinggi ya, karena sebelumnya bisa naik tinggi, kemudian tiba-tiba drop ya. Ini sebelumnya juga drop. Ya, seperti itu ya. Nah, ini strateginya kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di 1475, maksimum stop loss-nya di maksimum banget ya, 1405. Kalau dia turun di bawah 1405 untuk Antam, ini dia turunnya bisa dalam banget ya. Bisa sampai 1200 atau bahkan 1000 ya. Jadi don't push your luck ya, jangan memaksakan diri, jangan sampai nanti kalau turun lagi di average turn, oh murah Pak Sunar. Ya kadang-kadang memang murah itu kita lihat ya, murah misalnya ya kayak yang saya nggak menjelekkan Loking Hong ya. Loking Hong kan bilang LKH ya. Ya kalau kita lihat saham yang murah itu kita boleh buy ya. Kalau fundamentalnya bagus ya memang benar sih. Ya kan? Dia sampai bikin istilah eh, eh, apa Mercy harga bajai katanya gitu ya. Karena murah. Nah, kalau dia turun lagi ya Mercy harga sepeda. Masalahnya kalau kita beli Mercy di harga sepeda, apakah kita bisa jual nanti kembali ke harga Mercy, dari harga sepeda ke harga Mercy? Itu pertanyaannya yang harus kita jawab. Ya, jangan asal kasih murah tapi nggak naik-naik ya sama saja. Ya, jadi karena kayak seperti bisnis lah ya orang dagang ya. Kalau dagangan Anda itu ada beberapa macam gitu ya. Yang satu murah, yang satu mahal. Belum tentu yang murah itu cuannya atau profitnya lebih banyak kalau Anda bisa jual, ya kan? Daripada harga yang mahal. Bisa saja harga yang mahal itu profitnya nggak sebanyak yang harga yang murah, tapi kan dia lancar ya. Jadi nggak nyangkut, sebentar aja laku, terus kemudian stok ulang lagi dan seterusnya seperti itu ya. Ya, jadi nggak mesti kalau yang murah itu akan bagus ke depannya, tapi nggak pasti pasti jelek nggak. Di sini yang saya mau tekankan adalah saya follow the trend. Selama downtrendnya masih kuat, kita lebih baik menunggu aja. Kalau dia sudah mulai harganya membaik, trennya sudah mulai membalik arah ke atas, ya kita juga mulai buy. Buy-nya bertahap aja nyicil. Tapi kalau masih di bawah, walaupun hijau ini kan masih hijau ya, oh Pak Sunar ini hajar aja, nanti juga dia naik lagi, belum tentu. Ya. Bisa saja dia turun lagi, turunnya bisa dalam, bisa saja. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Saya itu nggak pernah mendoakan yang jelek. Walaupun misalnya saya suka saham ini, misalnya Antam saya suka ya, saya mau beli. Saya doakan aja turun, biar dia turun, saya dapat harga murah. Enggak, saya prinsipnya buat gitu. Karena nanti kasihan di grup saya. Ya. Kalau dia sudah punya, misalnya dia punyanya belinya di sini, 1405, misalnya dia pas di low-nya tanggal 7 Februari 2024. Ya kan? Ya kan sayang kalau kita doakan turun-turun terus, nanti dia akhirnya
profitnya hilang. Ya, seperti itu. Dia nggak bisa take profit ya. Kita doakan naik. Karena market selalu kasih kesempatan ya. Buktinya dia kasih kesempatan di sini. MA20-nya ketika dipotong dari atas ke bawah, kemudian sering saya sebutkan kan, buy on weakness di MA20-nya. Ini saya kotakin sudah saya kasih gambarnya. Jadi kalau dia dipotong lagi ke atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas, kita boleh buy back. Atau yang sudah punya boleh average up, belum punya boleh buy ya, yang sudah punya average apa aja tambah lagi seperti itu. Jadi profitnya naik, ini naik lagi ke atas. Ya, jadi market selalu kasih kesempatan ketika dia rebound. Jangan takut ketinggalan ketinggian. Yang penting yang kita takut pertanyakan adalah apakah uptrend-nya masih bagus kalau kita mau buy. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Tapi kalau downtrend-nya masih kuat, lebih baik kita menunggu aja. Kalau dia sudah mulai membaik, kita juga mulai baik. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco ini memang uptrend-nya masih bagus jangka pendeknya. MA20-nya mengarah ke atas ya. Dia kan testing MA200-nya di 5 ribuan. Nah, Inco itu dia ada aksi korporasi kalau salah akan menerbitkan saham baru lagi ya. Karena proses akuisisi ya. Seperti itu. Salah seperti itu. Nah, nanti ke depannya bagaimana Pak Sunar setelah ada right issue? Saya di sini tetap fokusnya ke price action-nya. Selama dia masih bertahan di atasnya 4.400 untuk Inco, kalau yang sudah punya boleh hold ya, seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area MA20-nya. Ya, tunggu di sekitar area 4.200-an, 4.240 ya maksimum lah. Jadi kalau turun kita jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan ya atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita bisa mulai buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas. Kalau mengarah ke bawah itu masih resiko walaupun dia sudah dipotong ke atas ya. Kayaknya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 4750, boleh tambah lagi. Yang belum punya buy high sell higher, silakan. Pakai pas berikutnya 5000, 5350, dan 5825. Ya, walaupun seperti itu untuk Iko. Bertahap aja, nyantai aja. Jangan terlalu takut, oh right issue, jangan-jangan nanti dibanting, atau nanti kira-kira gimana Pak Suntar, apakah dinaikkan tinggi? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya, yang penting kita follow the trend aja. Kalau belum kena stop loss, ya kita masih hold. Kalau sudah kena stop loss, kita jual dulu. Nanti kalau misalnya trennya sudah mulai membaik lagi, kita buy back. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Akra. Akra ini masih konsolidasi. Area buy weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya. 1.800 di atas, 1.700-an, kemudian 1.615 di sini ya. Ini saya perpanjang aja. Kalau yang di bawah ini saya hapus saja. Kalau dia turun lagi di bawahnya 1.615, itu resikonya makin banyak. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya nggak terlalu jauh dari 1.615 ya. Jadi boleh aja kalau mau buy sekarang, stop loss-nya pasang aja di 1.615 dan 1.570. Atau sekalian tunggu aja nanti kalau dia testing lagi 1.600-an turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau dia naik lagi ke atas 1670 kita boleh tambah lagi average up. Atau belum punya kalau ditunggu di bawah nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ya kita tambah lagi kalau sudah punya ya. Kalau belum punya kita buy naik ke atas 1.700 tambah lagi target pas berikutnya 1.800 dan 1.805. Memang jangka pendeknya untuk Akra ini masih cenderung turun, koreksi, konsolidasi. Tapi jangka menengah, jangka panjangnya ini masih cukup oke kalau mau buy on weakness. Memang seperti itu. Jadi kita lihat MA200 dan MA20-nya. Saya sih mengajarkannya gampang-gampang aja. Ya. Dulu saya itu sering mengajarkan yang, ya kalau saya bilang boleh dikatakan untuk pemula itu aneh-aneh. Saya dulu pernah mengajarkan Fibonacci, retracement, Fibonacci extension, terus itu ya. Kemudian saya ajarkan mengenai stokastik, MACD, RSI, ya sampai yang paling advance lah ya ada PNP strateginya musuh hinge hook ya seperti itu ya istilahnya macam-macam ya untuk momentum ya trading momentum itu saya pernah juga bahas mengenai GAPI MME multi moving average GAPI ya. Ya pernah juga bahas mengenai Ichimoku ya tapi nyatanya apa nyatanya juga yang ikutin saya juga ya memang dia suka dapat ilmu baru tapi kedepannya juga jarang dipakai lagi. Jadi saya putuskan saya ajarkan yang simpel-simpel aja, yang gampang aja. Jadi dibuat gampang tetapi masih benar ya, masih cukup powerful. 10 MA20-nya itu jangka pendek sama menengah, kalau jangka panjangnya yang menengah sampai panjang ya 10 MA200 ya. Yang penting arahnya ya, arahnya kemana? Kalau arahnya mengarah ke bawah ya jangan buy dulu. Apalagi harganya masih di bawahnya. Kalaupun nyicil ya buy-nya bertahap aja. Ya. Market selalu kasih kesempatan. Ya, jangan takut ketinggalan atau ketinggian, tapi kalau dia turun-turun jangan terlalu berharap wah murah Pak Sunar enak tuh nanti cuan belum tentu ya. Jadi semuanya itu dinamis. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Ya bukan berarti jelek enggak. Belum tentu mungkin lagi lesu lah ya gitu ya. Ya. Tapi yang dulunya jelek juga belum tentu sekarang jelek ya. Mungkin membaik sekarang terus ke depannya baiknya. Kalau seperti itu cukup.
Berikutnya Pegas. Ya. Pegas ini kalau saya boleh bilang ya, yang sudah punya jangan tersinggung, dia adalah salah satu saham yang fallen big caps blue chip di masa kejayaannya dulu. Nah, dia itu market cap-nya nomor 9 terbesar ya. Masih zamannya Presiden SBY dulu, Pegas itu kan harganya sekitar di atas 5.000 ya. Bahkan sempat sampai 6.000 lebih kalau salah. Nah, kemudian setelah itu ada aksi korporasi ya, ya dalam tanda petik dijedal Pertamina Gas lah ya, mau akuisisi Pegas atau merger gimana itu ya. Tapi sekarang kan isunya sudah selesai, tapi tetap sahamnya belum bisa balik ke atas, naik ke atas 2.000 susah setengah mati ya. Tetapi itu dulu. Nah sekarang dia sudah mulai ada perbaikan. Ya memang masih BUMN sih, tapi masih ya kalau misalnya takut atau trauma dengan BUMN ya mungkin hindari juga boleh. Tapi saya di sini tetap follow the trend. Tahu dari mana trennya masih bagus Pak Sunar? MA20-nya ini loh, yang biru ini mengarah ke atas. Ya, harganya masih di atas MA20-nya. Berarti uptrendnya masih bagus. Mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Enggak. Ya, karena prinsipnya itu bukan ketinggian atau ketinggalan. Apakah uptrendnya masih bagus? Itu yang perlu ditanyakan. Terus yang kedua yang ditanyakan, apakah berani menanggung resikonya kalau kita buy high sell higher? Ya, ada orang yang nggak berani. Ya, bukan tipe yang copet-copet atau scalping gitu ya. Jadi dia buy terus kemudian dia hold berapa lama gitu. Nah kalau dia buy-nya di atas ya memang uptrend-nya masih bagus. Tapi kalau dia nggak pasang PI stop loss nanti kalau tiba-tiba dibanting ya ceritanya kebagian cuci piring nanti dalam tanda petik ya. Istilahnya retail kan kebagian cuci piring dia turun lagi. Uptrend-nya selesai. Tapi selama uptrend-nya masih bagus ya kita bisa buy on weakness. Nah buktinya market selalu kasih kesempatan ya. Ini kan dia turun banyak MA20-nya kemudian dia rebound memang sempat lompat gap. Ini ada pengumuman kalau salah labanya naik 40%. Tapi nggak tahu labanya naik itu murni karena dari pendapatan operasional atau jual aset. Saya belum cek detail ya. Naiknya labanya Pegas itu dari mana. Karena saya nggak fokus ke laporan keuangan. Tapi kalau dari uptrendnya ini masih bagus. Yang mau tunggu buy weakness di area 1420 atau paling bawah sendiri 1300 itu maksimum ya. Kalau di bawah 1300 jangan buy weakness karena uptrendnya sudah selesai. Dia ada kemungkinan bisa sideways atau turun lagi, downtrend lagi nanti kalau dia di bawah 1300 ya. Jadi kalau murah itu lihat-lihat ya. Kalau sampai dia turun di bawah level tertentu ya dia makin murah ya ya berarti downtrendnya makin kuat, makin bisa turun lagi nggak entah nanti ke harga berapa. Nah kalau mau buy sekarang boleh aja karena trennya masih bagus, buy-nya bertahap, breakout ke atas 1530 swing yang di sini kita boleh buy atau tambah lagi average up boleh, target price berikutnya 1640. Kalau dia naik lagi untuk Pegas target price berikutnya 1780 dan 1990 ya. Apakah ini gap ini bakalan ditutup Pak Sunar? Saya takut kalau beli sekarang nanti gap ini tiba-tiba drop ditutup. Gap yang seperti ini memang gap itu ya menurut teorinya nggak harus ditutup. Bisa ditutup tapi nggak harus ditutup langsung. Mungkin ditutup minggu depan atau bulan depan atau 3 bulan ke depan kita nggak akan pernah tahu. Tapi nggak harus ditutup juga. Karena banyak gap juga IHSG itu yang nggak pernah ditutup. Kalau IHSG itu gapnya mesti ditutup semua, ya mungkin IHSG bisa saja tiba-tiba turun sampai 1.000. Nggak mungkin. Zamannya COVID memang turun drastis IHSG, tapi kan nggak sampai 1.000. Gapnya IHSG yang di reverse 1.000 lebih ada. Ya, dia nggak selalu ditutup. Kalau tipe seperti ini kemungkinan bisa ditutup, tapi mungkin nggak langsung ya bisa aja. Jadi saya tetap follow the trend, jangan terlalu takut. Kalau takut-takut ya buy omnibus saja, ya tunggu di area yang saya kotain ini, atau buy high sell higher, kita buy-nya bertahap aja, atau kalau masih takut pilih saham yang lainnya saja, ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk ESA. ESA uptrendnya masih bagus. Ini ESA sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi prinsip saya itu kalau dia breakout higher high, selama uptrendnya masih bagus, saya bilang masih boleh buy. Ya buktinya dari mana? Ini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ini kalau kita mau tarik gambar area buy on weakness, saya gambarkan ada dua area, 795 dan 760. Artinya kalau dia turun di bawahnya 795 atau di bawahnya 760, jangan langsung buy. Yang belum punya ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita berusaha buy. Ya. Kalau misalnya belum ya kita jangan buy dulu kalau belum mantul ya. Nah, kalau misalnya buy weakness kita nggak dikasih, ternyata dia breakout Pak Sunar, naik ke atasnya ini. High-nya yang terdekat swing high-nya kan 845. Oh dia naik lagi Pak Sunar, itu kira-kira gimana? Boleh nggak buy? Ketinggian nggak? Ketinggalan nggak? Ya kalau kita mundur ke belakang, ini target price-nya masih bisa naik, masih bisa naik ke 920-an ya. Itu untuk ESA. Kalau dia breakout lagi ke atas 920, ini target price-nya masih bisa ke 1000 lebih ya. 1020-an. Jadi uptrend-nya masih bagus. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Ya, mungkin pertanyaannya apakah masih bisa buy lagi? Apakah nggak ketinggalan? Atau nggak ketinggalan ketinggian tuh Pak Sunar? Ya pertanyaannya jangan tanya seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa naik lagi. Kalau syaratnya seperti ini.
Kita lihat dulu aja gampangnya MA20-nya bagaimana, mengarah ke atas atau bawah. Ini kan mengarah ke atas. Dari mana? Ini gambar yang biru ini kan MA20-nya mengarah ke atas. Ya kan? Terus MA20-nya masih harga terakhir kan masih di atas MA20-nya. Kan? Berarti masih bagus uptrend-nya. Ya. Kecuali nanti misalnya ya, nggak mendoakan yang jelek ya. Kalau dia sudah mulai turun di bawah 760, kemudian arahnya MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ya dia dalam jangka pendeknya downtrend. Nah, seperti itu. Walaupun menengahnya ini MA200-nya untuk jangka menengah ya, yang hitam ini ya, itu dia masih jauh di atas MA200-nya. Nah, perkara nanti kok jaraknya jauh Pak Sunar ya, yang penting pasang stop loss-nya. Resiko profil masing-masing Anda berani nggak akan resikonya kalau dia turun lagi ke 760 ya. Kalau Anda nggak berani, strateginya ada tiga. Kalau takut ketinggian atau ketinggalan atau nggak berani-berani takut-takut gitu ya. Yang pertama, buy weakness tunggu di 760 atau 795. Pasang aja automatic order, kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia rebound ya. Jadi turun kita pasang, nanti kalau dia naik ya perusahaan kita aktifkan. Seperti itu ya. Ada yang beberapa filter sekuritas turun kemudian naik, ada yang uh, nggak bisa tunggu turun, nanti ada pasangnya manual, jadi turun Anda jangan aktifkan dulu, nanti mulai naik barusan Anda aktifkan, seperti itu. Ada seperti itu, ada yang bisa misalnya turun kemudian rebound dia bisa buy, automatic order buy, seperti itu ya, itu strateginya. Nah kedua, kalau Anda takut-takut buy-nya bertahap aja, buy sekarang boleh, nanti kalau dia breakout naik ke atas 845 kita tambah lagi average up, pakai price berikutnya 920 dan 1020 ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya masih takut-takut ya pilih saham yang lainnya aja ya, seperti itu. Kan banyak sahamnya, kan nggak cuma ESA doang, kan banyak saham-sahamnya seperti itu. Cukup berikutnya brand ya kan, brand dia masih bisa naik nggak Mas? Nah, masih bisa karena trennya masih bagus. Area buy and weakness kalau mau tunggu 8.200 atau 7.250 yang paling bawah, atau paling dekat di 9.350. Saya kasih tanda di sini ya. Jadi kalau turun di bawah 9.350 jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah kalau dia naik lagi ke atas 10.200, boleh nggak tambah lagi, atau mau buy hasil akhir boleh nggak Mas Nar? Boleh. Nah, saya selalu tegaskan boleh. Nah kalau naik tiba-tiba dibanting lagi, wah sesat tuh Pak Sunar. Ya enggak, karena argumentasi saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, kita boleh buy. Perkara nanti diajar bandar turun lagi, ya siapa yang tahu. Ya. Kalau Anda tipenya penakut seperti itu, Anda nggak mungkin bisa profit dari 8.200 ke 10.200. Anda pasti takut, karena kalau kita lihat 8.200 ini mundur ke belakang, ini dia resistance sebelumnya ya kan. Setelah itu dia gagal, dia turunnya dalam. Kalau breakout Anda asumsinya bakalan turun, Anda tunggu di bawah, ya Anda terlambat dan dikasih profit dari 8.200 ke 10.200. Yang penting pertanyaannya adalah follow the trend. Pertama, apakah trennya masih bagus? Uptrendnya. Kalau masih bagus, kita boleh buy. Nah, kedua, kalau misalnya Anda siap akan resikonya, yang penting itu ya, jangan lupa siap akan resikonya. Ya udah, buy aja, jangan takut-takut. Kalau takut-takut, solusinya saya sudah kasih 3 solusi ya. Jadi buy all weakness, buy-nya bertahap atau pilih saham yang lainnya. Ya, kalau breakout ke atas 10.200, tambah lagi boleh, target price extension 261,8%, ini masih bisa ke 11.000 sampai 11.400 itu untuk brand. Ya. Terus terang saya nggak punya saham brand. Saya lebih suka saham yang defensif, yang lama yang saya kenal. Memang brand ini juga nggak jelek sih, bagus saya bilang. Apalagi emitennya dijagain harganya ya. Dalam tanda petik dijagain sejauh ini. Tapi kalau saya bilang sih masih menarik, kalau mau buy boleh. Ya. Bukan berarti saya nggak buy jelek nggak ya. Ya, ini masih bagus. Kemudian berikutnya TPIA. Ini siap-siap ya kan berusaha untuk testing lagi swing high sebelumnya di sini 8375. Jadi kalau breakout ke atas 8.000 untuk TPIA boleh buy. Boleh. Average up boleh, target price berikutnya 8.375 atau 8.400 dari saya berikan, target price berikutnya 9.000. Setelah 9.000 ini berikutnya untuk TPIA masih bisa ke 10.000. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Ya mesti tanyanya gitu lagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Karena saya sering ditanya gitu. Ya kalau takut ketinggian atau ketinggalan, Anda checklist dulu. Afternya apa masih bagus? Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas atau ke bawah? MA20-nya mengarah ke atas. Oke ya, berarti cek ya. Oke. Nah, mengarah ke atas kan MA20-nya. Kemudian harganya apa masih di atas MA20-nya? Masih kan masih di atasnya. Oke. Jadi 2 checklist ini aja. Ya boleh aja kita buy. Ya. Tinggal pasang stop loss-nya. Anda bisa pasang stop loss-nya di swing yang terdekatnya 7.500 atau 7.350 yang saya kotak ini sini. Kalau misalnya takut ya buy on saja, tunggu di 7.350, 6.800 atau 6.800 maksimum ya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu ya. Besok paginya atau sorenya kalau dia sudah berhasil naik entah itu di 7.350 atau 6.800 kita boleh buy.
Tapi kalau dia masih di bawahnya MA20-nya, itu ya jangan terlalu agresif banyak. Bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 8375, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Ya. Saya sarankan boleh nggak Pak Sunar kalau breakout ke atas 8375? Boleh. Karena saya follow the trend. Kalau masalah nanti setelah buy marketnya harganya turun ya, memangnya salahnya Pak Sunar. Ya enggak lah. Ya bukan berarti kita menyalahkan marketnya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk ESA. Ini juga, maaf ESA nanti sudah ya. TCPI. Ini TCPI artinya juga masih bagus. Dia akan testing, dia masih testing area resisten 8550 ya. Sudah saya bahas sebelumnya. Kalau mau buy weakness tunggu di 7.600 atau di 8.000 di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Memang ini sudah saya sebutkan. Seringkali TCPI itu sering membentuk ekor panjang di bawah ya. Jadi buy on dip aja. Anda antrikan aja di 8.000 aja langsung ya. Jadi seringkali dia turun 8.000 langsung dia naik ya. Nah, ya, Anda pasang stop loss-nya mungkin di 7.600-an di sini ya kalau mau buy on dip di 8.000. Istilahnya BOD ya, buy on dip ketika dia dip turun kemudian dia naik ya. Jadi kita pasang aja antri di 8.000-an. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 8550 atau 8650, kita boleh tambah lagi average up. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Naik ke atas 8650, target pas berikutnya 9.200 dan 9.800. Itu untuk TCPI. Cukup ya. Kemudian berikutnya untuk MDKA. MDKA ini masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau mau buy sekarang boleh. Pasang aja stop loss-nya di 2530 atau 2470 maksimum. Kalau dia naik lagi breakout ke atasnya 2750, kita boleh tambah lagi average up, naik ke atas 2880 tambah lagi target plus berikutnya 3030, 3220 dan 3470 ya. Memang sih kalau kita perhatikan untuk MDKA ini memang dia salah satu bisnisnya adalah emas ya. Tapi kita jangan sampai kita itu pakai ilmu cocokmologi karena sebelumnya ya, zaman sebelumnya sih ketika korelasinya masih positif ya. Itu emas kalau naik langsung dia besoknya langsung hajar saham MDKA. Emasnya all time high, ternyata kok FBK-nya sahamnya turun-turun terus Pak Sunar. Nah, itu namanya gagal fokus. Karena Anda tradingnya di saham, ya kan? Anda fokusnya di harga komoditasnya, komoditas emasnya, ya. Kalau seperti itu, Anda lebih suka lihat pergerakan harga emasnya, lebih baik sekalian Anda trading emas sekalian, jangan trading harga apa? Trading di saham-saham yang berhubungan dengan emas, jangan. Sekalian trading emasnya langsung. Kalau Anda suka lihat harga emas, fokusnya tetap kalau kita trading saham, fokusnya di harga sahamnya, ya kan? Ada sebelumnya saya pernah bilang gitu di waktu kejayaannya dulu batu bara naik-naik kan. Harga saham batu bara naik, ada yang komentar pasti lihat harga saham batu bara lah. Kalau harga saham batu bara naik, ya kan? Apa? Harga sahamnya pasti naik. Iya waktu korelasinya positif, tapi kan nggak selalu. Buktinya waktu harga sahamnya batu baranya itu naik-naik, pernah harga sahamnya masih turun-turun terus juga seperti itu ya. Nah, juga dengan emas sama. Harga emasnya waktu itu all time high, tapi MDKA itu loh nggak pernah all time high. Dari puncak kejayaannya dulu di sini, dia nggak pernah all time high yang baru. Di atas 5.800 nggak pernah. Padahal kalau dari harga emas yang di sini, ini 2022, all time high-nya MDKA 5.800, itu emas masih, kalau kita lihat setelah itu dia masih all time high lagi. Tapi justru harga emas harga saham emas ini MDKA ya, itu dia malah turun, malah sekarang malah terpuruk di bawah. Jadi fokusnya tetap di sahamnya aja ya, di trennya. Jangan di harga komoditasnya. Memang mungkin ada kaitannya, tapi nggak selalu. Nggak semua saham ya seperti itu ya. Tergantung yang mana. Ya kalau lebih cukup. Oke, ini ada berapa saham yang sudah saya bahas ya? Lumayan banyak sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu saham lagi. Tadi sebentar saya coba carikan tadi soalnya ESA double ya. Satu saham lagi yang saya mau bahas. em, Kalau nggak Excel, Medco ya. Tadi di list saya ya. Bentar saya lihat dulu. Ya, saya bahas untuk Medco aja ya. Untuk Medco ini um, memang kalau kita lihat ini masih jangka pendeknya masih downtrend ya karena MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Tapi di sini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Kalau langsung buy boleh, pasang stop loss-nya di 1.270. Ya, jadi dia memang sedang testing MA200 atau mau tunggu di MA200-nya boleh. Jadi tunggu dipotong dari atas ke bawah, kemudian belinya ketika sudah dipotong dari bawah ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Atau mau koleksi sekarang boleh pasang stop loss-nya 1.270 atau 1.250 lah ya stop loss-nya. Maksimum 1.210. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya,
saya kasih acuan kurang lebih ini nanti ini ya di atasnya ini ya, 1335 itu kita tambah lagi average up. Jadi banyak bertahap aja. Naik ke atas 1335 tambah lagi average up, target loss dekatnya 1430 dan 1565 dan 1705 ya. Memang asing masih jualan ya. Tapi saya di sini nggak lihat asingnya. Saya fokus ke trennya ini memang MA200-nya masih menarik mengarah ke atas. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya yang takut-takut buy di atas ya ini cukup menarik. Untuk Medco kurang lebih sih cukup sekian. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya sudah saya bahas ya. Untuk minggu ini tanggal 13 Mei sampai 17 Mei 2024. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.